siang semua. Baik, bagaimana keadaan kalian hari ini? Ya baik, jadi saya juga merasa senang ketika saya masuk ke dalam kelas ini walaupun cuacanya panas, tapi saya masih melihat wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng saat ini. Ya, ini menunjukkan kalau kalian itu walaupun cuaca seperti ini masih mempunyai semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Ya, dengan tampilan kalian juga secara tidak langsung kalian sudah berbuat kebaikan kepada orang lain pada hari ini. Ya, seperti kalau kalian menampakkan semangat kalian, maka itu mempengaruhi keadaan sekitar, mempengaruhi teman-teman sekitar untuk tetap semangat walaupun cuacanya panas saat ini. Ya, baik. Jadi kita ketemu lagi di pelajaran akuntansi hari ini. Ya, pelajaran akuntansi. Tapi sebelum kita mulai, mungkin saya minta masing-masing dari kita untuk lihat ke bawah, di bawah meja atau kursi mungkin ada sampah atau apa di situ, bisa diangkat dan dibuang ke tempat sampah. Kalau ada, dibawa dan dibuang ke tempat sampah. Ya, sudah. Baik, jadi terus yang berikut yang dua di belakang masih ada kursi kosong di depan. Terus yang ketua kelas masih ada kursi satu kosong juga di depan, bisa menempati supaya dalam pelajaran itu bisa lebih baik lagi. Baik, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus membuka kegiatan kita dengan doa. Mungkin ketua kelas bisa pimpin kita dalam doa untuk membuka pelajaran kita pada hari ini. Baik, silakan. Baik, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Silakan bisa duduk kembali. Ya, terima kasih bagi ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa untuk membuka kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu, apa semuanya hadir hari ini? Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan masuk pada pokok bahasan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dengan sub pokok bahasan kita yang akan kita bahas hari ini adalah karakteristik perusahaan jasa. Baik, jadi sebelum kita sama-sama berbicara mengenai karakteristik perusahaan jasa hari ini, saya mau tanya dulu, apa ada yang masih ingat materi yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya? Baik, Rambo, silakan. Baik, terima kasih Rambo. Ya, jadi materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Ya. Terus yang berikut, siapa yang masih ingat persamaan dasar akuntansi itu adalah yang bagaimana? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi itu adalah persamaan dasar dari akuntansi.
akuntansi. Terus yang terakhir, siapa yang masih ingat rumus persamaan dasar akuntansi itu yang bagaimana? Oh iya, silakan. Bisa ditulis di papan supaya kita sama-sama bisa. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, ini adalah persamaan dasar dari akuntansi. Rumus persamaan dasar dari akuntansi yaitu harta atau aktiva itu sama dengan utang tambah modal, atau aktiva sama dengan pasiva. Ya. Jadi rumusan ini dia menggambarkan kalau pencatatan transaksi itu nanti pada kolom aktiva harus seimbang dengan kolom pasiva. Ya, jadi seperti itu. Bisa? Bisa? Bisa. Baik, jadi terima kasih karena sudah masih mengingat materi kita yang kita bahas pada minggu lalu. Hari ini kita akan lanjut berbicara mengenai karakteristik dari perusahaan jasa. Ya, kata karakteristik. Siapa yang tahu karakteristik itu apa? Karakteristik dia berasal dari kata karakter. Siapa yang tahu karakteristik apa? Ya, silakan. Sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku. Baik sekali. Ya, jadi karakteristik adalah sikap dan perilaku. Ada yang lain? Nah, karakter itu adalah sikap dan perilaku. Ada yang lain? Ya, silakan. Ciri-ciri, bagus sekali. Ya, jadi karakteristik. Tadi yang saya tanya karakter, tapi sudah menjawab lagi mengenai karakteristik. Jadi karakteristik di sini dia merupakan ciri khas atau sifat. Ya. Ciri khas atau sifat, maksudnya ciri khas atau sifatnya adalah hal itu yang menunjukkan, oh ini yang membedakan ini dengan yang lain. Ya, contohnya ketua kelas, begitu. Ya, ketua kelas ini dia sering datang jam 7 pagi. Ya, terus dia setiap kali ketemu orang lebih tua, apalagi gurunya, dia selalu mengucapkan salam. Ya, ini menunjukkan kalau karakteristik dari ketua kelas ini orangnya disiplin. Ya, orangnya disiplin dan orangnya sopan. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi selain itu perusahaan ini juga mempunyai yang namanya karakteristik. Ya, karakteristik. Ya, perusahaan juga mempunyai karakteristik. Ya. Dari karakteristik perusahaan ini dia yang menunjukkan beda antara perusahaan ini dengan perusahaan yang lain. Jadi dari karakteristik itu kita bisa lihat, oh kalau dia model begini ternyata dia termasuk pada perusahaan yang ini. Ya, kalau dia model begini dia ternyata masuk pada perusahaan yang ini. Jadi karakteristik itu yang membedakan antara perusahaan yang satu, ciri dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Ya, baik. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin memberitahukan sedikit tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini adalah agar siswa dapat memahami dan dapat menjelaskan apa karakteristik dari perusahaan jasa. Ya, apa karakteristik dari perusahaan jasa. Terus yang perlu diperhatikan, KKM kita atau kriteria ketuntasan minimal kita yang harus kita capai agar kita dinyatakan tuntas dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini itu sebesar 80. Ya, jadi maksudnya adalah menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh
saya atau soal ujian nanti, kalian harus minimal mendapat nilai 80 agar dikatakan kalian itu tuntas dalam pembelajaran materi karakteristik perusahaan jasa ini. Ya, terus yang terakhir, pada hari ini kita akan melakukan diskusi bersama. Ya, kita akan melakukan diskusi bersama mengenai karakteristik dari perusahaan jasa ini. Ya, jadi nanti setelah ini saya akan membagi kita dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok akan menyelesaikan soal diskusi yang saya akan bagikan nanti lewat LKPD. Ya, dan juga ada buku paket di sini yang akan saya bagikan supaya menjadi referensi kalian dalam melakukan diskusi sebentar. Ya, tapi sebelum kita masuk pada kegiatan diskusi hari ini, saya akan tampilkan dulu video pembelajaran kita hari ini. Itu juga yang menjadi referensi supaya kalian nanti bisa menyelesaikan diskusi kalian sebentar lagi. Ya, baik. Jadi mari kita sama-sama melihat video pembelajaran yang akan saya tampilkan sekarang. Ya. Halo, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang perusahaan jasa. Tetapi sebelumnya mari kita lihat dulu video inspirasi berikut ini. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Kita lanjutkan materi kita kali ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan perusahaan dan jasa. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa.
Sedangkan jasa adalah suatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, namun bisa diidentifikasi, direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan dan juga kepuasan pelanggan. Jadi, perusahaan jasa adalah perusahaan yang produk usahanya berupa jasa bukan barang, misalnya pariwisata, pelayanan, dan sebagainya. Berikut jenis dan contoh perusahaan jasa. Yang pertama yaitu perusahaan jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan adalah kelompok perusahaan atau lembaga yang menyediakan produk di bidang jasa keuangan untuk masyarakat dan perusahaan lainnya. Contohnya yaitu pegadaian, perusahaan asuransi, dan bank konvensional. Jenis perusahaan jasa yang berikut adalah perusahaan jasa transportasi. Perusahaan jasa transportasi adalah perusahaan jasa yang merupakan bisnis jasa dengan menyediakan berbagai alat transportasi darat, laut, dan udara. Contohnya seperti PT Pelni ASDP dan sebagainya. Perusahaan jasa yang berikut adalah perusahaan jasa telekomunikasi. Perusahaan jasa telekomunikasi adalah perusahaan yang menawarkan layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Contohnya PT Telkom. Perusahaan jasa yang berikut adalah perusahaan jasa medis dan kesehatan. Perusahaan jasa medis dan kesehatan adalah jenis perusahaan yang menawarkan pelayanan jasa kesehatan. Contohnya, rumah sakit dan puskesmas. Yang berikut adalah perusahaan jasa desain. Perusahaan jasa desain adalah perusahaan yang bergerak di pelayanan jasa yang mengandalkan skill design. Contohnya, fashion design, interior and exterior design, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah perusahaan jasa kebersihan. Perusahaan jasa kebersihan merupakan perusahaan jasa yang memberikan jasa untuk membersihkan ruangan kantor, apartemen, atau tempat-tempat umum. Contohnya seperti pengangkutan sampah, home cleaning service, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan kita mengenai perusahaan jasa. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Baik, jadi tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran kita mengenai perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa dan sebagainya. Ya. Baik, jadi tadi saya di dalam video pembelajaran itu saya akan mengisikan inspirasi untuk kehidupan kita. Ya, di situ bisa kita ambil makna kalau nilai dari sesuatu itu tidak dilihat dari kulitnya, tapi isi yang berada di dalam kulit tersebut. Ya, contohnya seperti sama seperti kita manusia juga. Ya, nilai dari kita itu tidak ditunjukkan dengan oh dia itu ganteng, oh dia itu cantik, oh dia itu orang kaya. Ya, tapi nilai dari diri kita itu ditunjukkan dengan karakter kita dan ilmu yang kita miliki pada saat itu. Ya, sama juga seperti botol tadi, walaupun dia mempunyai kemasan yang bagus, tapi kalau isinya hanya air comberan, maka pasti harganya tidak semahal dengan botol yang walaupun botolnya dalam bentuk sederhana, tapi isinya adalah barang-barang bernilai seperti parfum dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa ambil makna dari inspirasi yang tadi sudah saya bagikan itu seperti itu. Baik, jadi sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, saya mau tambahkan sedikit. Kalau di dalam akuntansi itu perusahaan itu dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama yang sudah kita lihat tadi di video pembelajaran, yaitu ada perusahaan jasa. Terus yang kedua, ada juga dikenal dengan perusahaan manufaktur. Ya, ada juga dikenal dengan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa ini, di dalam perusahaannya, dia melakukan kegiatan mengenai layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau di dalam perusahaan manufaktur, itu dia di dalamnya itu ada kegiatan menjual barang.
ya, menjual barang. Terus di dalamnya juga dia terdapat kegiatan menghasilkan barang atau menambah nilai guna dari suatu barang, atau sering disebut juga dengan kegiatan produksi. Ya, seperti itu. Lalu perusahaan yang ketiga yaitu ada disebut dengan perusahaan dagang. Ya, kalau perusahaan manufaktur ini dia merupakan perusahaan yang menjual barang-barang dagangan dan di dalamnya ada kegiatan produksi. Dia sedikit berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang ini di dalamnya hanya terdapat kegiatan menjual barang, ya. Dia tidak ada kegiatan menambah nilai dari barang itu, tapi di situ hanya terjadi kegiatan menjual barang. Jadi di sini dia membeli barang dari perusahaan manufaktur, lalu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ya, jadi itu seperti itu perusahaan dagang seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, jadi kita masuk pada kegiatan kita pada hari ini. Kita akan melakukan diskusi bersama mengenai karakteristik perusahaan jasa. Sebelumnya nanti saya akan membagi kalian dalam kelompok, mulai dari Rambo berhitung 1, 2, 3, 4 dan diulangi lagi 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Ya, coba mulai Rambo. Ya baik, jadi nanti setelah ini yang nomor 1 gabung di nomor 1, nomor 2 gabung di nomor 2, nomor 3 gabung di nomor 3, dan nomor 4 gabung di nomor 4. Ya, jadi kelompoknya yang nomor 1 itu kelompok 1, yang nomor 2 kelompok 2, yang nomor 3 kelompok 3, dan yang nomor 4 kelompok 4. Ya, jadi seperti itu. Nanti setelah itu saya akan membagikan LKPD-nya kepada kalian beserta buku paket ini sebagai referensi untuk kalian melakukan diskusi bersama pada hari ini. Ya, silakan atur meja dan kursi dalam bentuk kelompok dan mulai duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Baik, jadi saya akan membagikan lembaran kerja peserta didik. Kalian nanti mengerjakannya harus sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD ini. Ya, mengerjakannya sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD ini. Ya. Jadi waktu kita diskusi ini ada 10 menit. Ya, nanti setelah 10 menit ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Ya, atau kita presentasikan langsung di tempat duduk saja ya, supaya jangan sampai ya. Baik, silakan. Ya, nanti nomor depan. Sama juga dengan kelompok ini ya. Nanti nomor 4 itu menurut kalian. Nanti masing-masing kelompok siap 1 orang presentasi. Nanti maju saja presentasi depan. Nanti untuk menanggapi tidak harus orang yang di depan ya. Jadi kalau ada anggapan dari kelompok lain, kalau ada yang di tempat dulu menanggapi, anggap saja. Ya, seperti itu. Lanjut. Ya, kalau sudah selesai, kalian beritahu lah.
kelompok 1, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan mewakili kelompoknya untuk presentasi di depan kelas? Kelompok 1, siap, silakan. Jadi pemberitahuan untuk kelompok yang lain, waktu ada presentasi dari kelompok 1, kalian juga simak baik-baik supaya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya dan ditanggapi lagi oleh kelompok yang bersangkutan. Ya, silakan. Silakan. Ya. Suara agak keras sedikit supaya semua bisa dengar, karena nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ya, silakan. Penjualan di perusahaan dagangan, ada harga pokok penjualan karena adanya persediaan barang dagangan. Harga pokok penjualan di perusahaan manufaktur, ada harga pokok penjualan karena adanya persediaan barang dagangan. Harga pokok penjualan perusahaan jasa, tidak ada harga pokok penjualan karena tidak adanya persediaan barang dagangan. Kelompok kedua, diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa menurut kami yang pertama yaitu tidak memiliki persediaan barang karena perusahaan jasa menjual layanan yang tidak dapat disimpan sebagai intermediaris informasi barang tidak dapat logistik, contohnya jasa transportasi, yang kedua adalah jasa yang kedua tidak ada penjualan. Soal nomor 3, diskusikan dalam kelompok dan kelompok anak kelompok perusahaan jasa contoh perusahaan jasa yang kami temui yaitu yang pertama Teknolopon, yang kedua bank, yang ketiga rumah sakit, dan yang keempat BPN. Soal nomor 4 atau soal berikut, diskusikan dalam kelompok Anda kira kita saat ini jasa sertifikasi produk masyarakat maka jadinya dia sudah perusahaan yang berhasil. Menurut kami yang terjadi yaitu kita sulit mengakses informasi dari luar negeri maupun di dalam negeri dan tidak bisa Baik, jadi itu hasil presentasi dari kelompok 1, presentasi yang bagus sekali. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk baik, terima kasih. Hasil yang telah disampaikan seperti itu, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain bisa ditanyakan atau ditanggapi kepada kelompok 1. Silakan, saya kasih kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa perusahaan jasa tidak memiliki harga pokok penjualan? Sebelumnya, terima kasih buat kelompok 3, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, jadi silakan kelompok 1 menanggapi. Dan kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena harga barang yang sudah ditetapkan oleh perusahaan jasa tergantung dengan jenis layanan yang ditawarkan dengan Ya, baik, terima kasih. Kelompok 1 itu sudah menanggapi pertanyaan dari kelompok bagaimana? Kelompok 3 bisa jelas? Oke, siap, terima kasih. Jadi jawaban dari kelompok 1 itu menunjukkan kalau dia menjawab bahwa mengapa tidak ada HPP, karena tarif yang ditentukan untuk
pelayanan jasa itu tergantung dari pelayanan yang diberikan dan tidak ada patokan untuk harga pokok penjualan. Ya, baik. Jadi itu saja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan ulang sekali lagi. Baik, kita lanjut pada kelompok 2. Silakan melakukan presentasi mengenai diskusi hari ini. Silakan. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tamadula Meleti. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk soal yang pertama, tuliskan perbedaan antara perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Jawaban: perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual produk nyata berupa barang di mana barang tersebut sudah berbentuk barang jadi. Yang kedua, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual produk tak nyata berupa jasa-jasa seperti pengajaran, jasa kebersihan, jasa audit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual produk nyata seperti perusahaan dagang, namun barang yang diproduksi adalah barang mentah. Untuk soal nomor 2, tuliskan karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa ada 2 jawaban. Yang pertama yaitu tidak adanya kepemilikan. Seperti ketika Anda membeli suatu barang otomatis akan menjadi milik Anda. Namun beda halnya dengan perusahaan jasa karena tidak ada status kepemilikan. Konsumen hanya bisa menggunakan akses dan fasilitasnya saja tanpa adanya status kepemilikan. Contohnya, kalau Anda merental mobil, semua fasilitas bisa digunakan, namun kendaraan tersebut tidak menjadi milik Anda. Yang kedua, tidak memiliki stok barang. Artinya di sini dalam perusahaan jasa tidak memiliki produk yang sebenarnya karena ia hanya menjual jasa yang tidak bisa terlihat, hanya bisa merasakan. Untuk soal nomor 3, perusahaan jasa di sekitar yang Anda ketahui. Yang kelompok kami ketahui ada 3. Yang pertama yaitu hotel, yang kedua kapal penumpang, dan yang ketiga puskesmas. Untuk soal nomor 4, di era digital seperti saat ini, jasa telekomunikasi juga sangat masyarakat minati. Apa jadinya bila tidak ada perusahaan yang bergerak di bidang ini? Jawaban kami, apa yang terjadi? Yaitu yang terjadi, kita akan sulit mendapatkan informasi atau ketinggalan berita, juga tidak mengetahui informasi apa yang terjadi di luar negeri atau di dalam negeri. Baik, terima kasih kelompok 2. Itu hasil yang telah disampaikan, hasil diskusi dari kelompok 2. Apa ada yang belum paham atau mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Ya, silakan. Baik, kami akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Coba berikan contoh dari perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Silakan kelompok 2 menanggapi. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Contoh perusahaan dagang adalah toko dan swalayan. Dan contoh dari perusahaan manufaktur yaitu pabrik sepatu dan pakaian. Bagaimana kelompok 1? Jelas? Bisa tahu contohnya? Ya, baik. Jadi masih ada yang lain? Tidak ada? Baik, jadi itu hasil diskusi dari kelompok 2, hasil yang bagus sekali, dan karena sudah melakukan diskusi dan mendapatkan hasil yang bagus sekali, maka mari kita berikan aplaus untuk kita lanjut pada kelompok 3. Saya persilakan waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi
pada hari ini. Baik, silakan. Perbedaan antara perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Perusahaan dagang kegiatannya melakukan penjualan kembali dengan tidak merubah baik bentuk dan memperoleh keuntungan dari selisih penjualan. B. Perusahaan manufaktur memiliki bahan baku dan persediaan barang jadi. C. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagangan atau pembelian langsung dimasukkan dalam akun peralatan atau akun pengepakan. 2. Tuliskan karakteristik perusahaan jasa. A. Perusahaan jasa hanya menawarkan jasa karena biasanya perusahaan jasa tidak membuat produk, melainkan mereka menawarkan jasa yang bermanfaat dan membuat konsumen dalam menjalani kegiatan sehari-hari. B. Tidak ada produk fisik, maksudnya sebuah perusahaan jasa tidak memiliki stok produk karena yang dijual adalah produk yang tidak terlihat secara fisik. 3. Perusahaan jasa di sekitar contoh perusahaan jasa di sekitar yang Anda ketahui. A. Hotel. B. Bengkel. C. Jasa perusahaan angkutan. D. Telkom. 4. Di era digital seperti saat ini, jasa telekomunikasi juga sangat masyarakat minati. Apa jadinya bila tidak ada perusahaan yang bergerak di bidang ini? Yang akan terjadi adalah masyarakat tidak bisa mengakses informasi dari dalam maupun dari luar negeri dan tidak bisa melakukan kegiatan belajar secara online. Baik, jadi itu hasil yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Ya, hasil yang bagus sekali, hasil diskusi yang bagus sekali, sudah menjawab beberapa pertanyaan atau soal yang diberikan. Baik, jadi bagi kelompok lain mungkin ada tanggapan untuk kelompok 3 dari hasil diskusinya. Silakan, saya kasih kesempatan. Baik, kelompok 4, silakan. Baik, jadi pertanyaan dari kelompok 4 untuk kelompok 3 tadi telah disampaikan tidak adanya produk fisik dalam perusahaan jasa. Itu maksudnya bagaimana? Silakan kelompok 3. Contohnya, Telkomsel menjual jasa telekomunikasi yang dijual bukan barang tetapi yang dijual adalah layanan telekomunikasi. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus sekali dan sudah ditanggapi dengan tanggapan yang baik sekali. Untuk kelompok 4 apa sudah bisa dipahami itu contoh yang diberikan oleh kelompok 3? Ya, baik. Jadi masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, mari kita sama-sama memberikan aplaus untuk hasil yang sekarang kita lanjut pada untuk kelompok 4 menyampaikan hasil diskusi pada hari ini. Silakan. Saya akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Soal yang pertama, tuliskan perbedaan antara perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Jawabannya, perusahaan dagang hanya melakukan penjualan kembali dan mengambil selisih penjualan sebagai keuntungan bisnis. Perusahaan manufaktur memperoleh produk yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi untuk kemudian diolah sedemikian rupa menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi dari bahan baku. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang untuk dipasarkan, tetapi produk mereka bersifat tidak berulit seperti perusahaan dagang atau manufaktur. Soal yang kedua,
kasih kelompok 4. Baik, jadi itu hasil yang sudah disampaikan, hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain mengenai hasil diskusi yang telah disampaikan. Apakah ada tanggapan mengenai hasil diskusi itu? Baik, silakan kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2, saya akan memberikan satu pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu berikan contoh dari produksi dan konsumsi berjalan bersama yang bagaimana? Baik, jadi terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali untuk kelompok 4. Jadi begini kelompok 4, pertanyaannya yaitu di situ tadi disebutkan produksi dan konsumsi dalam perusahaan jasa itu berjalan bersama. Jadi yang diminta oleh kelompok 2 yaitu itu maksudnya bagaimana? Nah, baik, silakan kelompok 4 silakan menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaannya. Contohnya seperti PLN yang menyediakan listrik bagi masyarakat, tidak menyimpan listrik sebagai bentuk visi, tetapi langsung mendistribusikannya kepada masyarakat. Baik, itu contoh yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Konsumsi dan produksi berjalan bersama di dalam perusahaan jasa itu yang seperti itu. Ya, apakah kelompok 2 masih ada? Mungkin masih kurang dari jawaban kelompok 4. Pas. Baik, jadi masih ada yang lain? Kalau tidak ada, mari kita berikan tepuk tangan untuk hasil diskusi. Ya. Baik, terima kasih karena hasil diskusinya hari ini sangat luar biasa. Baik, jadi bisa kita simpulkan yang pertama, perbedaan antara perusahaan jasa manufaktur dan perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa, di situ yang dijual layanan produk yang dijualnya adalah layanan, ya, tidak ada produk fisik. Kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, di situ yang dijual adalah barang dagangan, ya, barang dagangan dalam bentuk fisik, ya. Terus yang berikut, kalau dalam perusahaan dagang, di situ dia terjadi kegiatan penjualan barang, ya, tidak ada penambah nilai guna dari barang itu. Dia hanya menjual barang yang telah dia beli dari perusahaan manufaktur, dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Ya, yang terakhir yaitu bedanya perusahaan manufaktur dengan yang lain, yaitu kalau dalam perusahaan manufaktur di situ ada kegiatan penjualan, tetapi yang lebih membedakannya dia lagi adalah di dalam perusahaan manufaktur itu ada juga kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang, atau di dalam perusahaan manufaktur itu ada terjadinya kegiatan produksi. Ya, jadi itu yang membedakan. Terus yang berikut karakteristik dari perusahaan jasa. Ya, yang pertama, di dalam perusahaan jasa tidak ada produk fisik. Ya, yang dijual itu produknya tidak dalam bentuk fisik. Karena apa? Karena yang dijual itu adalah layanan kepada konsumen atau pelanggan. Terus yang kedua itu adalah di dalam perusahaan jasa tidak ada persediaan barang dagangan. Karena apa? Karena kita kembali lagi pada karakteristik yang pertama, di situ tidak ada barang dalam bentuk fisik. Makanya tidak ada persediaan barang dagangan. Ya, jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu dalam perusahaan jasa, di situ produk yang dihasilkan itu adalah dia beragam atau heterogen. Ya, maksudnya beragam atau heterogen di sini, dia produk yang dihasilkan manfaatnya akan berbeda. Manfaat yang dirasakan oleh setiap konsumen itu akan berbeda walaupun produknya sama. Contohnya seperti ini, kalau perusahaan dagang, ya, kita menjual sepatu merek A, ya, jual sepatu merek A. Setiap konsumen membeli sepatu merek A ini sama-sama mendapatkan kepuasan yang sama, ya, karena sepatunya sama-sama merek A, ya, dari pabrik yang sama, merek yang sama. Beda dengan perusahaan jasa, manfaatnya akan berbeda karena jasa layanan yang diberikan itu tidak sama. Contohnya seperti kita pakai jasa transportasi, kita naik mikrolet, ya, naik mobil penumpang, sama-sama mikrolet, tapi kepuasan yang kita dapat dari masing-masing mikrolet itu
dia berbeda-beda, manfaatnya berbeda-beda. Mungkin mikroled ini antar saya, gas turun saya hanya sampai di cabang saja. Tapi kalau mikroled yang ini, dia antar saya sampai di depan pintu rumah. Ya, manfaatnya, ya kekuatannya rasanya berbeda-beda. Terus yang keempat, tidak ada kepemilikan di situ dalam perusahaan jasa. Ya, maksudnya contohnya seperti ini. Waktu kita mau ke sekolah, kita pakai layanan jasa, kita naik angkutan umum. Ya, yang kita beli di layanan jasa untuk angkutan umum ini adalah layanan jasanya. Ya, bukan yang kita beli barangnya, mikrolednya. Ya, jadi ketika kita sampai di sekolah, kita turun, yang kita bayar layanan atau jasanya. Bukan kita bayar habis, kita akan mau mikroled bawa masuk ke sekolah. Beda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang, bawa uang, kita bayar, barang kita bayar, kita bawa pulang. Kalau perusahaan jasa tidak seperti itu karena yang dibayar adalah layanan jasanya saja. Ya, jadi seperti itu. Terus yang berikut, di dalam perusahaan jasa itu produksi dan konsumsinya berjalan bersama. Seperti tadi pertanyaan yang bagus sekali. Ya, maksudnya seperti PLN. Waktu PLN memproduksi produk listriknya, di situ sudah ada konsumen yang siap menggunakan produk tersebut. Ya, jadi seperti itu. Sampai di sini. Kalau untuk kesimpulan nomor 3 tadi, pertanyaan nomor 3 itu jawabannya sudah betul semua. Karakter contoh dari perusahaan jasa juga sudah betul yang disampaikan oleh kalian semua. Ya, jadi contoh-contohnya seperti itu. Ya. Yang terakhir nomor keempat tadi, bagaimana kalau di era sekarang ini kita tidak ada jasa telekomunikasi untuk melayani kita. Ya, jawaban yang sangat baik juga dari kalian semua. Yang pertama itu yang terpenting itu kita pasti menjadi orang yang primitif, tidak tahu perkembangan di luar. Ya, mungkin di Alor sana sudah tenggelam atau di Flores sana sudah tenggelam, kita di Rote ini tidak tahu apa-apa karena tidak ada jasa telekomunikasi yang sampai di kita sini sehingga kita tidak tahu. Ya, baik. Jadi sampai di sini masih ada yang belum dipahami tentang materi kita pada hari ini. Baik. Jadi kalau sudah semuanya sudah paham, karena waktunya kita juga terbatas dan sudah habis, maka kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau menyampaikan dan mau memberitahukan kalau untuk tugas pada materi karakteristik perusahaan jasa ini nanti saya akan bagikan lewat grup WhatsApp. Ya, saya akan membagikan lewat grup WhatsApp. Nanti dikerjakan di rumah, lalu dikumpulkan lagi pada pertemuan yang berikut. Ya, seperti itu. Terus yang terakhir, saya ingin memberitahukan kalau minggu depan atau pertemuan berikut kita akan berbicara lagi mengenai bukti transaksi dari perusahaan jasa. Jadi selain tugas yang saya berikan, saya berharap kalian pulang ke rumah mencari tahu kira-kira bukti dari perusahaan jasa itu apa-apa saja, supaya minggu depan kita bertemu lagi dan sama-sama membahas dan berdiskusi mengenai bukti-bukti transaksi dari perusahaan jasa tersebut. Baik, jadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya minta karena kita memulai dengan doa, kita akan menutupnya dengan doa juga. Ya, nanti dipimpin oleh sekretaris kelas. Tapi sebelumnya kita kembali pada posisi dulu kita sebelumnya. Ya, kita atur kembali posisi dulu kita, lalu kita sama-sama berdoa. Silakan. Baik, sudah. Oleh karena itu, baik, Dewan Sekretaris untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, silakan pimpin kita dalam doa agar kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Silakan.
Ya, baik sekretaris, terima kasih sudah membantu saya dengan memimpin doa. Silakan kembali ke tempat. Baik, jadi kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Tapi yang terakhir lagi yang mau saya sampaikan, kita pada saat ini belum terbebas dari COVID-19 secara sepenuhnya. Ya, jadi yang saya minta kepada kalian, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga imun tubuh agar kita tidak terkena dari dampak pandemi ini, sehingga pada pertemuan berikut kita bisa ketemu lagi di tempat ini dan melakukan aktivitas pembelajaran seperti hari ini, ya seperti hari ini yang sangat baik sekali. Ya, baik, jadi itu saja. Terima kasih untuk kalian semua hari ini. Selamat siang.